Lagian ada yang tunggu di luar. Siapa? Anak-anak rusun. Priti, kakek mau kamu minta maaf sama mereka. Udah, mereka tuh gak mungkin minta maaf. Lagian jangan dimaafin, orang gak kapok-kapok. Udah turutin aja pemaunya kakek. Kamu aja yang ikutin katanya kakek. Cepat. Kalau kamu nggak mau, kamu dan kedua orang tua kamu tidak akan dapat warisan dari kakek. Sudah, minta maaf aja. Apa susahnya sih? Mendingan kamu minta maaf. Warisan kakek itu banyak. Rumah ini, perusahaan kita, itu masih miliknya kakek. Mendingan kamu minta maaf deh. Nanti kita jadi miskin. Ya banget, miskin banget. Ya udah, gue minta maaf. Bukan begitu cara minta maaf yang benar. Ya suka-suka gue dong. Ya udah, mereka nggak akan maafin. Lu amat. Ya udah, nggak dapet warisan. 10.000. Ya gimana caranya sih? Datangin mereka satu-satu, salamin, minta maaf. Demi harta kakek, gue akan lakuin ini. Tapi gue akan tuntut balas atas semua kejadian ini. Loh, kalian kan ikut fitnah, ya? Ayo. Halo, Ted. Aku ke kantor polisi lah. Abang ditangkap polisi nih. Apa? Bang Coki ditangkap polisi? Ya, abang tadi nabrak orang. Apa? Abang nabrak orang? Aku kesana sekarang, Bang, ya? Ini, tolong temukan aku ke kantor polisi sekarang, ya? Jadi, gue juga ikut, siapa tau gue bisa bantu, Segera, aku juga. Ted, ini abang ditangkap polisi nih. Pak, ini sebenarnya ada apa? Kenapa teman saya bisa sampai ditangkap? Dia sudah lalai dalam berkendara dan menyebabkan orang lain itu cedera. Apa pula abang nyetir? Ya itu supir itu katanya sakit, jadi ya nggak apa-apa lah bang, gantikan, hitung-hitung lagi nggak ada kerjaan. Bapak Coki Situmorang, untuk kasus ini pihak keluarga korban mau menuntut Anda. Jadi sebaiknya Pak Coki segera memanggil pengacara Anda. Aduh, dari mana aku punya pengacara apalagi di Jakarta, nggak ada kenalan aku. Ya, gue punya banyak temen sih pengacara dan ya, kalau mau nanti gue coba hubungin mereka. Bang Danis, tolong aku bantu abangku ini ya, jangan sampai dia masuk penjara. Iya, gue coba ya. Ya kau atur lah buru-buru. Gimana caranya aku lepas lah, nggak ngerti aku kayak gini-gini. Duh, apa Bang Danis benar-benar mau bantu Bang Coki? Bukannya Bang Danis lebih suka Bang Coki masuk penjara supaya nggak jadi nikah sama gue? Aku tuh gak selicik yang kamu kira.
Ya, memang aku sayang sama kamu. Dan aku ngarepin kamu tuh jadi jodoh aku, bukan Bang Coki. Tapi aku mau muncul ini dari hati kamu. Bukan dengan cara seperti ini. Aku jadi bingung. Keduanya begitu baik sama aku. Masalahnya, kamu belum tentu mendapatkan restu dari orang tua aku, Bang. Ternyata cewek yang jadi korban tuh nyokapnya si Jo. Apa? Iya, sesuai permintaan Bang Danis. Tadi kami telusuri dan kami lihat sendiri ke rumah sakit korbannya itu. Ya ampun, ini sih bakal jadi makin susah. Ya, lu tau sendiri kan, keluarganya Jo tuh sangat benci dengan warga rusun kita. Dan gue sangat yakin mereka akan melakukan apapun biar Coki tetap di penjara. Ah, tolonglah Bang. Tolong abangku itu. Itu emang kasar orangnya, tapi hati itu selembut sutra, Bang. Ya gue tahu, tapi gue cuma bisa berusaha dan mencoba. Jangan sampai lolos nih. Kita harus tuntut dia sampai masuk penjara. Udah, kamu tenang aja. Papi pasti akan mencarikan pengacara yang terbaik untuk menuntut mereka. Mereka sudah hampir menghilangkan nyawa Mami. Papi, semua ini cuma musibah, Pi. Nggak ada orang yang mau kena musibah. Selesaikan secara kekeluargaan. Kamu ini gimana sih, Jo? Bukannya marahin mereka, untung aja Mami nggak mati. Mami, bukan sepenuhnya salah Coki. Aku udah nanya kok sama orang saksi juga. Cukup, Jo. Kamu itu sudah dibutakan dengan cinta. Makanya kamu selalu di pihak mereka. Kamu lupa. Siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang mengandung kamu? Mami. Loh, ini ada yang sakit kok malah ribut semua. Hah? Ini nih kayak cucu kesayangan kakek tuh. Bukannya belain Mami, malah belain orang lain. Kita harus bela yang benar, bukan yang kita kenal. Biar itu orang lain, saudara atau mama kita sendiri. Jadi Papa juga belain anak-anak rusun itu? Juga yang nabrak Susan? Saya nggak bela siapa-siapa. Kita lihat saja nanti. Hukum yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya mudah-mudahan hukum masih bisa tegak di negeri ini. Kakek sama Jo tuh gimana sih? Bukannya support Mami kek? Loh, kakek kesini karena khawatir mami kamu. Sampai pintu, kakek dengar mami kamu bicaranya keras, marah-marah, khawatir kakek hilang. Kakek bersyukur mami kamu masih bisa marah-marah. Oke. Kalau hukum nggak bisa memenjarakan Coki, biar Britney yang menghukum dia sendiri. Britney, Brit. kenapa kalian diam saja? Jo, lakukan sesuatu. Nih, Papa bawain belimbing. Ini sangat amat bagus untuk nurunin darah tinggi. Terima kasih, Pak. Makanya, Ma. Bang Coki. Gimana nasib abang aku ini di penjara? Mana bisa makan yang enak-enak di sana? Ampun, gue aja dikurung di kamar seharian aja gue udah bengap banget. Lagi Bang Coki penjara. Ya kasihan banget. Padahal kan Bang Coki sama Piji mau merit. Aduh, kasihan banget nih si Lindsay. Gue sedih sih, tapi kok gue jadi nggak bisa nangis ya. Yang bisa kita lakuin sekarang cuma doa. Kita doain Bang Coki ya. Sabar, Di. Papa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pula abang kau tuh nyetir sendiri? Aku sudah kasih dia usaha Metro Mini, bukan untuk jadi supir. Dia tuh terlalu semangat kali, Pak. Dia nggak mau lihat ada Metro Mini yang nganggur. Pas dia tahu ada supir yang sakit, dia langsung nyupir sendiri. PJ, bagaimana nasib calon suami kau itu? Apa dia bisa bebas? Sampai sekarang belum ada yang pasti, Om. Saya sendiri juga bingung.
kenapa orang sebaik Bang Coki bisa mendapatkan musibah seperti ini. Apa dia bisa bebas? Kurang tahu. Sumpah mati, bukan aku yang nabrak mama kau, Jo. Gue tahu lo gak salah, cuman sekarang harus dibuktiin lo bener-bener gak salah. Tapi kata Bang Danis, dia lagi coba kontak teman-teman lamanya yang pengacara. Semoga dia bisa bantu abang ya. Ya aneh ya, sekarang sebenarnya Danis masih bisa jadi pengacara. Ya seandainya aja. Kenapa dengan Bang Danis? Bang Danis pernah jadi pengacara. Iya. Danis diambil izin pengacaranya karena keseret tipuan kliennya. Dan semenjak itu Danis ya jatuh miskin. Tolong, mulai sekarang kamu tidak usah lagi datang ke sini. Jauhi Britney. Saya sudah dengar kalau kantor kamu tuh disegel. Dan izin kamu sebagai pengacara pun dicabut. Jadi jangan ajak anak kami jadi gembel. Kamu tinggalkan rumah kami. Dan jangan ganggu Britney lagi. Papi, tolong. Aku benar-benar sayang sama Danis. Sayang. Cinta. Oke, silahkan. Kalau kamu mau jadi gembel, kamu ikut sama Danis. Kamu pilih. Atau kamu ikut sama papi mami. Your choice. Maaf Danis. Aku nggak bisa ngelawan papi sama mami. Danis. Semenjak itu dia ditinggal sama Britney. Dan setelah itu juga dia kehilangan passionnya jadi pengacara. Kasihan Bang Danis. Ternyata masa lalunya pedih juga. Pantes saja Bang Danis nggak pernah mau balikan lagi sama Britney. Jadi menurut kau, si Danis itu masih jago apa enggak? Ya masalah jago atau enggak ada yang tahu ya. Cuma ya dia bisa bantuin lo untuk keluar dari sini. Seenggaknya. Ya, semoga saja kau benar. Bang Danis. Bang. Kalau ada yang bisa kita bantu, abang ngomong ya. Iya, kita juga mau bantu Bang Coki. Terus bagaimana urusannya? Gimana? Kita mau bantuin Po, tapi nggak tahu mau bantuin apaan. Iya, Bang Danis mau hubungin teman-teman pengacaranya. Pengacara? Bayarnya bagaimana? Gini aja ya, kita akan coba bantu bayar. Bilangin sama Coki. Iya nih Empo gimana sih? Ya elah Mi, udah deh Mi, udah jangan mikirin hitungan dulu. Yang penting Bang Cokinya bebas dulu. Tumben sih Nasli sama Messi akur. Syukur dah. Semoga aja habis kasus ini mereka tetap akur ya. Tapi, Danis, gimana caranya ya? Ya kalau semuanya pengen bantu, kita mesti bagi-bagi tugas kan? Ya. Oke. Waktu itu kurang jelas, soalnya aneh nih lagi ngelayanin pembeli. Nggak tau-taunya bunyi gubrak, ada mobil tabrakan. Nggak taunya mobil Metro Mini sama mobil mewah udah nyusruk. Ya udah. Makasih ya Pak buat infonya. Kita cari lagi infonya ya. Makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Bapak lihat kejadian seperti apa, Pak? Saya nggak di sini, jadi saya nggak tahu. Terus teman-teman Bapak gitu nggak ada yang lihat gitu kejadian nih? Mereka pada sibuk, lihat saja. Banyak banget kerjaan kami. Aduh, jadi nggak ada saksi-saksi satupun ya Pak ya? Enggak, Mbak. Ya udah kalau gitu ya. Makasih ya, Pak ya. Ya, mari. Sama-sama. Kita cari lagi yuk. Ya, sini, Mbak. Kamu tenang saja. Pasti
pasti ini nggak akan kebongkar kok. Pokoknya nih, kita harus benar-benar penjarain si Coki, nggak boleh enggak. Ya, pasti. Bagaimana? Apa yang kalian dapat? Capek, lapar, aus. Aduh. Kita belum dapat apa-apa, Om. Mana mungkin begitu? Mana mungkin? Maksudnya anak-anak, Om, kita nggak dapat bukti atau saksi yang bisa meringankan Coki. Vijay, nanti kalau aku nggak bisa keluar dari tempat ini, Vijay, kau cari aja lah laki-laki lain lah ya. Pokoknya yang bisa membuat kau bahagia, ya. Ternyata Bang Coki bukan sosok yang terlalu egois. Dia masih merhatiin kebahagiaan gue. Gue jadi ngerasa bersalah. Tapi tenang aja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Belum tentu lagi, Danis. Kadang-kadang kita nemuin jalan buntu juga kan? Iya, tapi jalan masuk kadang-kadang jadi jalan keluar, Pok. Iya ya, pinter juga lah. Tapi gimana jalannya ya? Aneh nggak tahu hukum. Biasanya yang ngerti hukum itu warga. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gitu, langsung ditabokin sama warga. Untung aja Bang Coki nggak ditabokin. Kalau udah bonyok-bonyok. Bang, itu kenapa pengen nengok aja? Gimana sih nih? Yaudah deh, telepon Jo dulu. Halo Jo. Gimana? Ada kemajuan atau enggak? Aduh, kita lagi bingung nih Jo. Soalnya Danis tiba-tiba pergi. Kayaknya dia putus asa deh. Apa? Danis pergi gitu aja, kok bisa? Kan cuma dia yang tahu hukum. Iya, makanya. Kayaknya sih dia nggak dapat bukti-bukti deh. Makanya dia pergi. Ya udah, tenang ya. Sekarang gini deh. Biar gua cari tahu gimana penyelesaiannya nanti, tapi besok gua pasti datang ke persidangannya ya. Oh ya udah. Yes, akhirnya gue menang. Mampus lo. Kok Bang Danis main pergi gitu aja ya? Kayaknya dia tuh gak serius selalu bantu abang aku. Kalau aku tahu begini, lebih baik aku cari pengacara lain. Uangku banyak. No problem. Iya ya. Kenapa Bang Danis pergi begitu aja? Padahal besok sudah dimulai sidangnya. Iya. Bang Danis nggak pernah loh pergi tanpa pamit kayak gitu. Pasti ada yang disembunyiin. Loh, Danis mana kok? Kagak kelihatan Jo, ditungguin, kagak nongol-nongol. Aduh, atau jangan-jangan dia malu kali sama kita ya? Iya. Baru sekali Danis kayak begini nih, lari dari tanggung jawab kok. Gue juga gak nyangka Jo, kalau Bang Danis bisa seperti ini. Iya. Bagaimana? Kalian semua sudah siap melihat teman kalian Coki mendekam di penjara? Kayaknya memang itu tempat yang cocok untuk Coki deh. Ya, sama kayak rusun gitu. Jaga mulut kau. Beraninya kau menghina dan mempermalukan anak. Atau mau kau wajar? Jangan sembarangan kamu kalau bicara. Berani kamu mengancam keluargaku. Aku tuntut juga kamu. Udah bikin malu aja, udah. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti di persidangan. Apa yang yakin? Ibu masih mau melanjutkan persidangan ini? Bang Danis habis dari mana aja? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa merubah niat saya? Kamu gak bakalan bisa membela Coki. Karena izin kamu sebagai pengacara sudah dicabut. Saya sudah menyiapkan saksi yang kuat. Yang bisa menyatakan kalau kesalahan itu pada Anda, Ibu. Danis, kamu jangan sembarangan kalau bicara. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Danis? Kamu kan pengacara, seharusnya kamu tahu dong mana yang benar, mana yang enggak. Ya, yang benar itu mesti ditegakkan. Dan yang salah mesti diadili. Bukan sebaliknya. Coki nggak bersalah. Sama sekali tidak bersalah. Seperti kita tahu semua, pengemudi Metro Mini itu nyetirnya ugal-ugalan. Makanya mereka langsung dihakimi masa.
Tapi menjadi pertanyaannya, kenapa Coki tidak dihakimi massa? Dan jawabannya, karena memang Coki tidak bersalah. Coba ibu pikir-pikir lagi. Kejadian apa yang terjadi sebenarnya? Karena saya telah ngomong sama semua saksi. Dan mereka telah menceritakan kejadian sebenarnya, Bu. Pakai safe belt. Nemuin saksi yang tahu kejadian sebetulnya. Sebaiknya Ibu Susan jujur saja. Karena saya telah temui semua saksi. Dan mereka siap untuk bicara apa yang sebenarnya terjadi. Danis benar, Mi. Kalau sampai nanti cerita Mami berbeda, nanti malah memberatkan Mami. Itu bahaya loh, Mi. Dan bahkan, Ibu bisa balik dituntut. Karena pencemaran nama baik. Dan asal Ibu tahu, Ibu akan dihukum, dan Ibu akan mendekam di penjara. Mi, udah nggak usah takut. Semua orang juga udah tahu kan kalau Mami itu bener. Bahkan polisi juga udah tahu. Lagi pula kan semua supir Metro Mini juga emang nyetir ugal-ugalan. Kalau menurut saya, lebih baik kita selesaikan masalah ini secara keluargaan. Karena kalau sudah sampai masuk pengadilan, itu akan sangat sulit. Atau perlu saya bawa saksi saya ke sini? Biar Ibu langsung bisa mendengar apa yang harus dikatakan. Perlu? Jangan. Oke. Saya akan cabut tuntutannya. Dan sidang akan dihentikan. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Mami? Britney, Mami nggak mau di penjara. Tapi Mami. Anterin Mami untuk cabut tuntutannya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Cuman aku nggak ngerti nih sebenarnya ada apa sih? Jadi sebenarnya gini, lo harus terima kasih sama Danis, gara-gara dia lo sekarang bebas. Bebas aku. Bebas. Mantap kali ya. Terima kasih Danis ya. Iya, Bang Danis emang hebat. Terima kasih ya, Bang. Hebat kali kau anak muda. Aku jadi pengen ketemu dengan tujuh saksi mata. Akan ku kasih dia uang. Uangku banyak. Tak perlu ku hitung lagi uang sekarang ini. Ku timbang begitu banyaknya. Sebenarnya saya nggak ada saksi. Saya cuma mengetar Ibu karena saya tahu dia sedang berbohong. Kok lo bisa yakin banget ngomong sama nyokap lo tadi? Semua ini ide Lindsay. Waktu dia bilang kalau Coki itu nggak bersalah. Dan dari situ gue tahu kalau memang Coki itu nggak salah. Jadi gue langsung coba datengin ke lokasi. Dan gue langsung coba tanya sama orang sekitar. Dan mereka menceritakan kejadian sebenarnya. Dan dari situ gue tahu. Gue cuma tinggal datang, menggertak Ibu Susan, dan mencabut tuntutan. Jenius sekali kau, jenius. Hebat ini. Lo pikir lagi, gimana caranya mempertimbangkan lo jadi pengacara lagi. Dia itu berbakat. Supaya kalau ada masalah, semuanya lari ke dia. Biar dia selesain. Ya, bisa saja lo. Iya, Bang. Jadi
Jadi kan kalau nanti aku bikin kasus lagi gitu kan jadi tenang, soalnya kan udah ada pengacara. Jangan mentang-mentang ada pengacara lu bisa seenaknya bikin kasus. Lihat aja, gue akan bikin Uti celaka. Biar si Coki ngerasain gimana kalau saudaranya kecelakaan. Ayo, Beb. Kamu ngapain di sini? PJ mau minta maaf Bang sama Abang. PJ kemarin sempat kecewa sama Bang Danis. PJ kira Bang Danis bakal... Kamu nggak perlu minta maaf. Aduh, jantung gue detaknya kenceng banget. Kenapa ya ini? Gak ada yang salah kok. Si PJ main lope-lope sedang bercengkrama kok dengan si buru-buru nih ya? Enggak Bang, PJ baru aja ngucapin makasih ke Bang Danis. Karena kemarin Bang Danis sudah nolong Bang Coki. Berarti kita sehati dong ya. Aku pun mau mengucapkan terima kasih sama si buru-buru nih. Sekaligus mau minta maaf sama kau. Nah, selama ini kan aku menganggap kau itu saingan aku, ya kan? Saingan aku untuk mendapatkan si VJ. Ternyata aku salah. Kau itu adalah malaikat penyelamat aku. Penyelamat dari kerangkeng polisi. Nah, untuk itu aku akan berikan kau sebuah hadiah. Aku akan berikan kau sebuah marga. Nah, marga itu nanti akan kau pakai karena kau adalah tamu kehormatanku di pernikahan aku dengan si VJ. Ya? Gue minta lo berdua celakain si Uti bagaimanapun caranya. Oh, itu sih gampang. Asal uang di muka. Nih. Oke, besok pagi Mbak akan segera dapat kabar. Pasti. Oke. Untung ada Bang Coki ya, jadi kita bisa latihan ke tempat lain. Udah siap semua ya? Kalau gue kaya, gue mau beli Metro Mini. Bang Danis mana ya? Katanya sih dia mau nyusul pakai motor. Ntar. Ayolah kita jalan. Yuk masuk yuk. Yuk. Aduh tapi dari tadi perutku sakit kali nih. Memang sudah waktunya aku ngebom. Gimana kalau kalian tunggu sini dulu sebentar ya? Aku buang dulu bom nuklir nih ya. Daripada nanti ada apa-apa di jalan, ya. Bahaya radiasinya nih. Oke? Alamat lama ini nunggu abang aku. Dia biasanya kalau makan pagi bisa berjam-jam. Hah? Oh. Elah, bisa luntur nih makeup gue. Ya udah deh, daripada lama, mending aku aja nyetir. Kasihan si Eti udah nunggu di ujung sana. Emang kamu pernah nyetir? Enggak sih. Udah. Kalau gitu aku aja nyetir. Aku udah biasa bawa Metro Mini. Ayo. Yakin bisa? Bisa lah. Nggak percaya kok sama aku. Ayo kita pergi yuk. Udah cepet. Kau masuk dulu.
kerjaannya si Uti ini dia bawa. Aduh, bukannya nunggu aku ah. Gimana? Sudah aku bilang aku buang nuklir dulu. Kenapa pergi duluan? Ah. Kenapa? Si Uti bawa Metro Mini. Itu yang bener tuh, dia bisa. Oh, hebat dia Coki. Bisa nyetir Metro Mini. Keren. Bukan hebat, Pok Mami. Dia itu baru sekali ku ajarin bawa Metro Mini. Apa sih? Si Uti. Mbak, aduh, apa lagi nelfon? Bawa Metro Mini dia. Halo, Vijay. Bang Joki tolongin kita, Bang. Metro Mini nggak bisa berhenti. Iya, Bang. Kacanya aku remnya blong, Bang. Hah? Remnya blong? Aduh, gawat kali ya. Bang, tolongin kita. Iya. Kau di mana sekarang? Kau di mana? Oh iya. Aku susul ya. Iya. Kau tunggu di sana ya. Susul ya. Iya. Bang, ada anak-anak kita di situ, Bang. Iya, tenang. Ya udah, Mami, ayo. Bang, masuk, Bang. Tunggu di sana. Ayo. Coba. Urus cepat lah. Ada motor, Bang. Waduh. Jo, nggak ada cara lain, Jo. Kita mesti ke sana. Kok ada Jo juga? Ya ampun. Aduh. Hah? Lo berdua pada mau bikin kecelakaan apa pada mau bunuh orang sih? Hah? Dasar. Udah cepetan sini. Sekarang juga. Pegangan. Britney ya Bang ya? Iya benar, Britney. Itu kenapa dia marah-marah gitu sama orang serem-serem? Tunggu Juk, bener ya? Gue curiga nih, jangan-jangan bisnya anak-anak perannya dibikin blong. Jangan-jangan iya nih Bang, tapi jangan-jangan dia biang keladinya. Wah bener-bener tuh anak ya, nyawa dibikin mainan sama dia Bang. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, gue labrak dia. Iya Bang, udah sampai deh ke rumahnya. Orang tua ya sekalian biar tahu Bang. Ayo, terus. Sana. Kamu di sini.
Bapak. Aduh, Bapak, kali nggak apa-apa. Kali nggak apa-apa. Aduh. Kotet. Gimana Kotet? Hah? Keramnya kaki aku nih, Pak. Aduh, Ije. Terima kasih lah ya. Kau sudah menyelamatkan adik aku. Aku sudah utang budi sama kau. Jo. Terima kasih lah ya. Kau sudah menyelamatkan adik aku ya. Iya. Apa nih? Masuk rumah orang nggak pakai izin. Kamu nggak tahu sopan santun semua ya? Gua akan tantang lu secara jantak. Ayo, kirim gua. Loh, siapa takut? Ayo. Lu mau tahu kagak kelakuan anak lo nih? Dia hampir aja ngebunuh anak-anak rusun, tau gak? Asal lo tahu ya, lo tuh bisa di penjara tau gak sih? Lo tuh udah ngelakuin pembunuhan berencana, tau? Dasar. Tahu dari mana, Nat? Udah, lu diem aja. Gue nih asal ngomong. Beneran, Brit? Kalau gitu, sabar. Kita selesaikan secara kekeluargaan, ya? Jangan sembarangan ya. Kita semua bukan keluarga lo, tau gak? Asal lo tahu ya, kalau sampai nih anak-anak rusun mati bagaimana? Lo pikir nyawa bisa dibeli? Hah? Kagak ada gantinya. Lihat tuh, gimana tuh? Lo juga kagak mikir apa? Nyawa-nyawa orang-orang yang ketabrak metro mininya gara-gara remnya blong sama gas nyangkut? Hah? Iya kan? Kelakuan lo tuh kan? Kelakuan lo kan? Ngaku kagak lo? Sama orang tua lo? Tante, jangan kira ya kalau selama ini PJ nggak tahu perbuatan Britney itu apa aja. Kalau sampai sekarang PJ diam, itu karena PJ masih menghormatin Joe dan kakek Akmal. Tapi kali ini perbuatan Britney benar-benar keterlaluan. Tante, perbuatan dia tuh bisa memakan banyak korban. Aduh, celaka besar nih gue. Gue harus minta maaf dulu sama mereka. Gue harus bikin mereka mau maafin gue daripada masalah ini dibawa ke kantor polisi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maaf ya, semuanya saya minta maaf. Saya nggak bermaksud kok kayak gitu. Saya nggak bermaksud sampai bikin Metro Mini itu remnya blong. Serius kok. Maaf ya. Tolong maafkan anak kami. Iya, tolong maafkan anak kami. Cabut tuh. Enggak. Maaf. Sungguh kampungan. Yuk. Mudah-mudahan ya semuanya aman, gak ada apa-apa lagi ya, Bang ya. Amin, insya Allah ya, mudah-mudahan juga ya. Iya. Itu anak orang kaya itu benar-benar tobat deh. Iya, mudah-mudahan ya Bang ya, kagak berbuat begitu lagi. Ya, mudah. Ya udah kalau gitu tutup warung dulu ya. Iya. Ya. Iya. Gue gak yakin anak-anak kayak gitu bisa tobat. Iya sih, tadi aku juga mikir kayak gitu. Tapi yang penting udah seneng banget tadi lihat mereka nangis-nangis kayak gitu minta maaf. Biar tau rasa. Bukannya lo ngefans berat sama mereka? Ih, itu kan dulu, sekarang udah enggak. Jo kemana ya? Kenapa dia langsung pergi? Aduh, dia baik-baik aja nggak ya? Pak Jo. Ya, makasih ya. Harus terusin. Loh, kok Bapak mau ke rusun? Bapak kan masih kurang sehat, Pak Jo. Tadi ada SMS, kayaknya dipotret sama gak ada nama. Pak Jo. Terong gitu. Hati lagi. Jangan-jangan Ate udah jatuh cinta sama Pak Jo. Aduh, gawat. Kamu ngapain ngeliat handphone saya? Hah? Enggak buka-buka ini. Tadi saya mau kejar Bapak, cuman Bapak buru-buru sih. Ini HP-nya.
abang gue. Bukannya abang gue doang yang suka sama dia. Enggak, itu masalah info. Makanya lu lihat gue dong, gue tuh bete. Mana bisa gue dapetin hatinya Kak Jo, sedangkan si Ate itu tiap hari SMS-in si Kak Jo, deket-deketin. Udah gitu ya, dari bahasanya tuh kayaknya ini si Ate itu udah jatuh cinta deh sama Kak Jo. Ngantuk ya bang ya? Antuk kah udah lemes banget ya. Ntar dulu. Ya, kayak kodok aja lu. Iya, ilah nih manusia, hidup aja nyeremin apalagi mati. Emang gue setan apa? Males gue ngadepin lo. Sorry. Gue minta tolong jendela gue lo dandanin. Terus lu cat biar bagus. Soalnya kemarin habis kebakaran, pada gosong. Mulut lu ngejeblak aja. Itu namanya kecelakaan. Enak aja lu nyuruh gue benerin. Lu tidur aja, nikmatin aja udah sana. Yang ada muka lo tuh benerin ya. Emang muka gue tabrakan. Lu tega amat sih masih gue tidur tempat yang gosong begitu. Bau. Emang gue, Po, kita nggak enak nih, Po, tinggal di rumah. Kalau kondisinya kayak begini, beneran, Po. Iya, Po. Tuh, dengerin gak lo? Mana ya? Udah ntar aja. Aduh. Umat itu lu sih harus seneng. Ini penyakit aja lo kamu. Kok? Apa lagi sih? Kamar aku udah serem banget, udah kayak kamar Jisi, harus dibenerin. Iya, Po. Kamar gue juga, Po. Ya gue juga, Po. Hitam sih, lucu. Cuma gosong. Oh, Bang, masa saya udah benerin rusun semuanya, Bang? Tunggu. Gimana kalau kita rapat di mari sekarang juga? Ya udah, panggil yang lain deh. Udah. Buruan. Panggil dulu. Bang. Udah. Rusun ini harus dibenahin ya. Kita kagak mau semuanya ya, rusun ini dianggap kagak layak tinggal. Ujung-ujungnya digusur. Bener nggak? Iya, setuju. Gini aja, Po. Kan sekarang di rusun kan udah punya Po Fatime sama Bang Coki. Nah, jadi gimana kalau biaya pembenaran unit yang rusak dibagi berdua? Ya, kalau aku sih setuju. Salah.